Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak terasa sudah masuk ke minggu ke-7 di mana minggu depan tanggal 22 saya akan upload soal-soal UTS di sistem. Jadi minggu ke-7 ini sudah masuk ke materi tentang anger management. Dan sebelum memulai perkuliahan minggu ini, saya mau menjelaskan biar sedikit jelas. Memang saya memberikan beberapa tugas sebelumnya, dan ada 2 tugas yang kalian bisa upload, submit di tanggal 25 Mei, yaitu tugas pertama yang merangkum seluruh materi penting, materi 1 sampai 7, dan juga yang terbaru ini yang saya upload di sistem. Jadi 2 tugas itu sangat membantu kalian nanti untuk menjawab soal di UTS nanti gitu ya. Dan di sini saya mungkin mau mengingatkan bahwa presentasi untuk kehadiran itu 30%. Kehadiran itu seperti kalian aktif dalam pembelajaran, dalam memberikan tugas gitu kan. Saya lihat baru beberapa yang memberikan tugas, lalu tugas itu nilainya 20%, kehadiran 30%, UTS 20%, dan terakhir UAS 30%. Oke, jadi sekedar mengingatkan, minggu depan kita udah mulai UAS, dan waktunya itu untuk menjawab dan mensubmit, mengumpulkan UTS-nya itu 1 minggu ya. Jadi kalian bisa tenang mengerjakan, namun saya antisipasi di sini untuk tidak saling mencontek mengasih jawaban satu sama lain, karena bisa kelihatan dari tulisan-tulisan kalian ya. Nanti saya cek satu-satu semua jawaban dari kalian biar ketahuan mana yang jawaban aslinya dan yang mana suka ngasih sharing ke teman-temannya. Lebih baik sih kalian mengerjakan sendiri-sendiri, karena itu nanti biar kalian tahu pemahaman kalian tuh sampai mana gitu ya. Oke? Oke, sekarang udah minggu ke-7, kita masuk ke anger management. Sebelumnya saya sudah memberikan slide ini dan juga materi YouTube. Jadi kalian bisa nonton dan mempelajarinya untuk UTS minggu depan. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas beberapa pokok mengenai anger management, yaitu pertama membahas pengertian dari emosi dan apa itu anger management. Lalu kita akan membahas mengenai marah itu sebagai sebuah emosi emosional, dan kita juga akan membahas mengenai faktor penyebab munculnya marah. Lalu ada mekanisme otak saat marah itu seperti apa. Lalu kita ada membahas pentingnya anger management. Kenapa sih kita penting untuk mengendalikan rasa marah kita ataupun orang lain, misalnya seperti itu. Dan selanjutnya membahas tentang jenis-jenis rasa marah. Lalu ada peran otak dalam anger management. Terus ada faktor-faktor penyebab timbulnya marah tuh kenapa sih sampai bisa seseorang itu marah. Lalu ada teknik untuk mengendalikan marah atau teknik anger management. Dan yang terakhir ada anger issue dan case study-nya. Oke, mengapa seseorang perlu menerapkan anger management? Dan kalau marah tidak boleh dilampiaskan dengan tindakan agresif. Lantas bagaimana harus memendam amarah tersebut? Oke. Semua orang pasti pernah merasakan marah, atau kalian juga pernah
mempunyai pengalaman ada seseorang di lingkungan kalian yang suka marah gitu ya. Dan orang yang sukses itu bukan hanya orang yang pintar secara IQ, tapi dia juga bisa mengendalikan emosi dia, mengendalikan kemarahan dia di lingkungan sekitar. Ada si A misalnya, dia pinter tapi dia jarang marah atau dia bisa mengendalikan amarahnya dengan tenang. Ada yang si B, dia pinter juga secara IQ tapi dia sering meluapkan kemarahannya. Nah, biasanya orang di kantor itu akan lebih menghargai dan menghormati orang yang jarang meluapkan kemarahannya dengan menggebu-gebu gitu ya. Nah, jadi di sini kenapa seseorang perlu menerapkan anger management? Ya karena sebenarnya marah itu kita tidak bisa menghilangkan marah. Namun di sini kita diajarkan bagaimana cara untuk mengendalikan rasa amarah yang ada di dalam diri kita gitu, agar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif untuk orang sekitar kita gitu. Oke, di sini ada pengertian emosi. Emosi itu apa sih? Kan orang ada, dia emosian. Jadi lebih ke orang-orang itu beranggapan bahwa emosian itu orang yang marah gitu kan. Padahal emosi sendiri itu adalah sebuah perasaan, bisa senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Jadi bukan hanya perasaan tidak senang aja atau marah, namun juga emosi itu merupakan sebuah perasaan yang bisa bikin kita senang juga, seperti itu. Berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan menurut Workbook Dictionary. Nah, jadi setiap manusia diberikan oleh Tuhan sebuah rasa emosi itu untuk mempunyai perasaan. Kalau misal kita ada sesuatu yang baik, nah jadi kita merasa senang, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita bisa saja merasa tidak senang. Namun kita tidak perlu mempunyai perasaan marah yang menggebu-gebu, karena di sini emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Oke. Ini marah sebagai sebuah emosi. Marah adalah salah satu jenis emosi yang muncul akibat adanya pertentangan atau gangguan sehingga menimbulkan perasaan kesal, kecewa, frustasi, atau sakit hati. Seseorang bisa marah pada orang tertentu karena faktor tertentu. Faktor acara atau peristiwa traumatis, dan marah pada masalah pribadi. Jadi marah ini itu sebenarnya sebuah rasa kesal atau kecewa karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu bisa saja kita marah karena trauma dengan sebuah peristiwa atau acara yang bikin kita kesal, kecewa, seperti itu ya. Dan sebaiknya marah ini tidak kita luapkan gitu kepada banyak orang. Dan itu sebenarnya kenapa kita perlu mengendalikan amarah kita, karena nanti di slide berikutnya itu ada bersangkutan dengan masalah kesehatan yang ada pada di tubuh manusia. Oke, marah itu seringkali menjadi senjata bagi semua makhluk untuk mempertahankan hidupnya. Jadi bukan hanya manusia aja yang bisa marah, tetapi makhluk Tuhan ciptaan lainnya seperti hewan gitu ya. Mereka pasti juga punya rasa marah. Misalnya kalau kalian suka nonton National Geographic,
Di situ ada seekor macan yang dia marah karena kelaparan. Dia lapar, terus dia tidak punya makanan, sehingga seekor macan itu merasa marah. Lalu dia mengejar seekor gajah atau seekor rusa yang ada di padang pasir yang ada di Afrika misalnya, seperti itu. Nah, itu merupakan senjata bagi seekor singa untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kalau dia nggak makan, dia akan lemas, lalu dia mati. Makanya dia merasa marah kalau kelaparan, gitu kan. Itu contohnya pada hewan. Lalu melalui cara atau mekanisme yang paling alami, yaitu menyerang makhluk lain yang menjadi pengganggu atau pengancamnya. Nah, seperti itu. Atau misalnya contohnya akhir-akhir ini kan banyak kasus penculikan anak gitu ya. Nah, ada beberapa video di TV misalnya ada seorang anak, dia merasa kesal atau kecewa karena telah dikejar atau diikuti oleh seseorang yang diduga ingin menculiknya, seperti itu. Itu dia marah seperti itu, sebenarnya itu adalah sebuah senjata untuk mereka agar bisa bertahan hidup. Which is seperti itu, dia jadi sadar, oh, saya sedang diikuti oleh orang-orang yang tidak saya kenal. Lalu dengan itu dia langsung sadar, dia pergi atau lari seperti itu, mencari tempat yang nyaman untuk dia bisa bertahan hidup. Lalu namun manusia memiliki penyebab marah yang lebih beragam. Tidak sekedar ancaman yang bersifat fisik, namun harga diri yang merasa direndahkan. Nah, seperti harga diri juga bisa menjadi penyebab seseorang marah ya. Harapan yang tidak terwujud atau tidak sesuai kemauan dia. Lalu adanya perasaan permusuhan yang terus-menerus juga merupakan hal-hal yang seringkali mendorong seseorang untuk marah. Oke. Dilansir dari National Health Service, marah seperti emosi lainnya dapat menimbulkan perubahan fisik dan psikologis. Ya, jadi tuh marah itu sebenarnya bukan hanya mengganggu psikis kita, mental kita, selain dapat merugikan diri kita sendiri kalau misalnya kita itu suka marah-marah ya, hal kecil aja bisa dibikin kesal atau marah. Namun secara biologisnya atau fisik terjadi perubahan juga saat kita marah. Seperti kalian kalau misalnya pernah tidak sengaja marah, pasti kalian kayak ngerasa denyut jantung kalian tuh menjadi lebih cepat bergerak gitu ya. Terus dada tuh kayak aduh sakit, kayak aduh habis meluapkan marah-marah tuh dada terasa sesak, lalu tubuh kita jadi memanas, otot juga menjadi tegang dan biasanya akan mengepalkan tangan gitu. Otomatis itu akan terjadi pada fisik kita saat kita marah. Lalu yang kedua, kita mudah tersinggung. Nah, ini secara psikologis. Saat kita marah, kita mudah tersinggung, kita merasa terhina, merasa membenci, atau bahkan menangis karena marah. Atau kita kadang marah itu bikin kita dendam gitu. Sedangkan buat apa kita menaruh rasa dendam di diri kita? Karena sebenarnya dendam itu bikin kita buang-buang waktu aja, capek gitu kan. Lebih baik ya kita menghindari orang tersebut atau kita memaafkan orang tersebut gitu ya. Lalu yang terakhir, berteriak memulai perkelahian. Nah, ini saat kita marah, kita pasti kayak meluapkan emosi kita gitu dengan berteriak ya. Kayak di film-film itu banyak adegan di mana mereka kalau lagi marah tuh berteriak di sebuah hutan atau di pantai kayak gitu.
itu adalah sebuah perubahan fisik juga secara tidak sadar pada diri manusia. Lalu ini yang berbahaya, mereka bisa mulai perkelahian, bisa emosi, karena namanya lagi emosi, pasti mereka yang tidak bisa mengendalikan emosi itu mereka akan memulai perkelahian sama teman-temannya, atau memecahkan atau melempar barang, dan bisa mengabaikan seseorang. Nah, ini juga bisa sangat bahaya kalau kita sampai melakukan hal ini kepada orang-orang di sekitar kita. Nanti orang-orang di sekitar kita merasa tidak nyaman lagi dengan kita. Nah, di sini psychology of anger. Di bagian depan itu otak kita bisa dibilang bagian depan itu prefrontal cortex atau amygdala. Nanti di slide berikutnya dijelaskan apa itu prefrontal cortex, apa itu fungsi dari otak kita saat kita marah ya. Oke, marah memiliki mekanisme di dalam otak sebagaimana proses-proses emosi lainnya. Diketahui otak memiliki satu bagian yang disebut amigdala yang memiliki fungsi untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman tidak selalu harus bermakna fisik, tetapi juga bermakna psikologis. Oke, di sini perilaku marah seseorang dilatar belakangi aspek personal dan lingkungan. Jadi seseorang itu akan merasa marah yang pastinya itu ada penyebabnya. Entah itu penyebab dari aspek personal atau dari lingkungan sekitar mereka yang bikin seseorang itu bisa marah. Di aspek personal, marah dipengaruhi sistem psikofisiologis dan mulai dari tingkat ketahanan fisik hingga kemampuan berpikir, mengelola emosi, serta kemampuan individu dan membaca nilai-nilai yang ada di sekitar. Oke, nah ini jika ada sinyal ancaman yang teridentifikasi oleh indera atau otak manusia, maka si amigdala akan mengirimkan peringatan-peringatan. Nah, kalau kita udah mulai merasa kesal dan kecewa gitu ya, ingin marah, tuh otak kita juga berproses dan akan mengidentifikasi. Sudah kayak kadang kan misal kita habis marah deh, kita suka pusing atau merasa migrain. Nah, itu karena ada kesinambungannya terhadap otak kita. Jadi bukan hanya dari psikis kita aja yang secara mental terganggu, namun otak kita juga akan, otak, jantung, serta dalam tubuh kita juga akan melakukan apa namanya, ada tanda-tandanya gitu ya, ada efek kalau kita sedang marah seperti itu. Seringkali peringatan-peringatan ini sangat cepat dan efektif, sehingga kemudian membuat manusia langsung bereaksi terhadap sinyal-sinyal yang dikirim amigdala ini sebelum sampai dan mendapatkan tanggapan normal. Nah, jadi memang tubuh kita mendapatkan sinyal-sinyal kalau kita ingin marah gitu ya. Yang tadi saya bilang itu otak kita langsung merasa pusing atau jantung kita langsung berdebar sangat kencang, tidak seperti saat kita tidak marah gitu kan. Nah, sehingga reaksi yang ditimbulkan dari proses marah tersebut bersifat tanpa pertimbangan sama sekali. Dengan kata lain, otak manusia memiliki saluran yang sangat cepat untuk bereaksi tanpa ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, ini yang dimaksud psychology of anger atau ini fungsi-fungsi yang ada di dalam otak kita saat kita mempunyai emosi untuk marah. Nah, di bagian depan ini ada prefrontal cortex
Bagian depan ini biasanya otak berfungsi untuk memikirkan hal-hal yang kompleks atau yang sangat rumit. Nah, itu fungsinya otak depan itu. Lalu di bagian depan ini juga di prefrontal cortex ini, otak kita berfungsi untuk membuat sebuah keputusan yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, untuk di bagian nih amigdala, dia berada di tepat tengah-tengah ya. Tengah-tengah agak cenderung ke bawah. Nah, ini di mana amigdala ini otak kita berfungsi untuk merasakan emosi, emosi itu bisa emosi senang atau tidak senang. Lalu di amigdala ini otak kita berfungsi kayak untuk merespon sesuatu yang berbahaya atau untuk melawan sesuatu yang berbahaya gitu kan. Yang berbahaya itu bisa jadi dari secara fisik atau non fisik gitu. Untuk bagian hipotalamus itu yang lokasinya berdekatan dengan amigdala di bagian bawah, itu otak kita berfungsi untuk merilis hormon-hormon yang menyebabkan bikin kita stres. Jadi di bagian hipotalamus ini otak kita berfungsi untuk memanage, untuk mengendalikan agar kita tidak terlalu stres gitu ya. Dan terakhir di bagian agak belakang amigdala ini ada hippocampus. Di sini otak kita berfungsi untuk mentransfer informasi. Jadi di bagian belakang ini berfungsi kita untuk mentransfer informasi dari kita ke orang lain gitu ya. Oke, di sini selanjutnya, ketika seseorang marah, terdapat mekanisme fisik yang berubah dan memiliki mekanisme hormonal yang secara otomatis dilepas oleh tubuh. Nah, jadi ketika seseorang marah, kita otomatis melepaskan hormon-hormon oleh tubuh kita. Nah, ketika marah, di dalam otak akan melepas sejenis bahan kimia yang bernama catecholamine. Bahan kimia ini berfungsi sebagai neutron transmitter. Pelepasan bahan kimia akan menimbulkan ledakan energi yang akan bertahan beberapa menit. Nah, jadi ketika kita marah ini, memang terjadi beberapa perubahan dalam tubuh kita ya. Ini salah satu contohnya. Hormon kita jadi otomatis terlepas, lalu terdapat ledakan energi seperti ada gunung meletus di dalam tubuh kita, ya itu cuma hanya bertahan beberapa menit. Lalu sehingga kita kalau sangat marah dan tidak bisa menahan, tidak bisa mengendalikan amarah itu, kita bisa saja melampiaskan kemarahan itu ya. Oke, nah selanjutnya di sini melalui proses yang cepat kemudian ada tambahan pelepasan hormon adrenalin dan noradrenalin yang menyebabkan rangsangan untuk marah bertahan lebih lama dan menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak logis. Nah, di otak kita, di otak manusia ini, kalau kita merasa ingin marah, itu langsung di sini bilang untuk yang sebelumnya kan bisa bertahan beberapa menit. Nah, di sini kita langsung berproses sehingga kita tidak bisa bertahan untuk tidak marah lebih lama gitu. Dan dapat menimbulkan reaksi yang tidak logis. Seperti berani yang berlebihan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, kita membanting-banting misalnya saat di kantor kita membanting gelas, buku, terus kita tidak peduli lingkungan sekitar, apakah saat kita marah itu sedang di halte busway atau di stasiun seperti itu kan. Memang marah itu bikin manusia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri ya.
Bahkan bisa sampai pada perbuatan yang sangat ganjil. Nah, sampai perbuatan-perbuatan yang bisa sangat berbahaya untuk lingkungan sekitar ya. Di sini bersamaan dengan berbagai proses pelepasan hormon-hormon dan bahan kimia di dalam otak, kemudian secara fisik akan berdampak kepada detak jantung kita yang sangat meningkat. Makanya orang yang suka marah-marah itu biasanya dia suka, bukan sekarang ya, kan kita mungkin melakukan emosi marah ini saat kita usia muda gitu ya. Nanti saat kita menginjak lebih tua umur kita, itu sangat berdampak untuk detak jantung kita. Banyak, kalau kalian suka nonton di YouTube atau di film-film, marah itu bisa menyebabkan seseorang mempunyai penyakit jantung. Marah itu juga bisa menyebabkan nanti ke depannya masa tua kita mempunyai tekanan darah yang tinggi, lalu juga ada penyakit apa lagi ya, otot-otot tubuh yang merenggang gitu kan, seperti itu. Lalu nafas juga kita meningkat seiring detak jantung yang makin kencang, wajah menjadi kemerah-merahan, seiring meningkatnya tekanan darah atau cairan darah yang ada di dalam tubuh kita. Makanya untuk di masa depan itu adalah sebuah proses panen ya, di mana saat ini kita masih muda, kita menanam hal-hal yang baik seharusnya dan membuang hal-hal yang buruk. Nah, karena nanti suatu saat yang akan datang itu adalah hasil panen kita. Jadi kalau kalian suka marah atau merasa emosian, nanti akan depannya akan tubuh kalian tuh akan merasakan hal-hal yang seperti ini. Jantung kalian makin berdebar, atau kalau kalian pernah dengar atau namanya serangan jantung ya. Nah, serangan jantung itu juga disebabkan oleh karena mungkin dulunya mereka tidak bisa mengendalikan cara amarahnya gitu kan. Lalu ke depannya nanti bisa darah tinggi juga kan sangat berbahaya. Apalagi kalau sudah usia-usia yang lansia itu, kalau mereka mengalami darah tinggi itu, mereka memikirkan hal yang bikin mereka stres aja, mereka langsung pusing seperti itu. Jadi marah ini adalah suatu yang sangat berbahaya untuk masa depan kita sebenarnya. Jadi dengan materi ke-7 ini ada baiknya kalian bisa belajar cara mengendalikan emosi atau amarah yang ada pada diri kalian ya. Oke, sorry. Selanjutnya, ikutnya pelepasan adrenalin sebagai akibat dari proses marah tersebut kemudian menyebabkan situasi marah bisa bertahan lama. Jadi ada juga adrenalin di dalam tubuh kita ini yang menjadi akibat dari proses marah tersebut, yang bisa bikin kita marah tuh lebih lama gitu kan. Kan emang biasanya marah itu mengambil waktu yang cukup lama, ya nggak mungkin marah tuh cuma bentar. Pasti marah itu bikin kita kesel berlama-lama itu karena ada proses di dalam tubuh kita itu, bahkan sampai beberapa hari karena hormon adrenalin tersebut bertahan dalam waktu yang lama. Nah, atau berjam-jam, kadang berhari-hari, itu dia. Kalau kita merasa kesal sama seseorang atau punya dendam, nah itu kan nggak mungkin kita punya rasa menyimpannya itu cuma beberapa menit ya, pasti itu berjam-jam atau bahkan berhari-hari atau berbulan-bulan. Nah, pelepasan adrenalin tersebut juga membuat ambang batas marah menjadi lebih rendah, sehingga seseorang akan lebih rentan marah jika mengalami gangguan. Nah, dari yang marah hanya seperti jaraknya
marahnya awalnya dikit-dikit. Nah, nanti tubuh kita berproses yang membuat seseorang itu akan lebih mudah marah jika mengalami gangguan. Jadi memang marah itu sangat berbahaya untuk tubuh kita karena dari ujung kepala hingga ujung kaki itu semua berproses dan akan kalian rasakan ketidaknyamanan atau gangguannya itu pada saat nanti mungkin 5 atau 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang seperti itu ya. Nah, anger management adalah di sini kita belajar untuk mengenali tanda-tanda pada diri atau kalian juga bisa dengan belajar anger management ini kalian juga bisa mengendalikan orang-orang sekitar teman kerja kalian atau saudara kalian jika mereka lagi marah gitu kan. Jadi kalian bisa mengenali tanda-tandanya itu dan mengambil tindakan yang sehat dalam meluapkan kemarahan. Lalu secara sederhana dapat diartikan bahwa anger management adalah mengendalikan rasa marah, bukan mencegah atau menahan rasa marah. Jadi memang marah itu kita tidak bisa hilangkan, nggak mungkin kayak misalnya, oke, manusia kamu harus menghilangkan rasa marah kamu, tidak bisa seperti itu. Yang kita bisa hadapi adalah untuk mengendalikan gimana sih caranya biar kita tidak menjadi seseorang yang mudah marah di depan teman-teman kita atau di dalam lingkungan kantor kita ataupun di rumah seperti itu. Nah, di sini pentingnya anger management. Oke, saat marah secara alami, tubuh akan menanggapi emosi tersebut secara agresif. Jadi hal ini merupakan bentuk perlawanan dan pertahanan diri. Saat marah juga harus menghindari tindakan agresif berupa kekerasan fisik karena bisa membahayakan orang lain dan merugikan diri sendiri. Oke. Nah, di sini mungkin saya mau bertanya-tanya kepada teman-teman yang sudah pada hadir online. Terima kasih sudah menyempatkan untuk mendengarkan kelas Zoom saya di sini. Nah, mungkin saya akan menanyakan ya kepada beberapa teman-teman di sini. Halo. Halo, ini lagi pada di rumah atau di kantor? Halo Bu, maaf Iya. Bu ini lagi Halo bekerja. Bu, Oh, lagi kerja ya? lagi di kantor Bu. Oh, lagi di Iya Bu. kantor. Oh, oke. Bisa sharing dikit mungkin Aulia? Atau lagi bisa sharing dikit pengalaman mungkin di lingkungan ada yang pernah marah lalu gimana tanggapannya kalau ada teman yang sedang meluapkan emosi marahnya gitu, Aulia? Kalau teman lagi meluapkan emosi marah itu marahnya karena apa dulu gitu. Kalau misalnya lagi curhat karena seseorang, terus dia marah-marah ya kita tunggu dia meluapkan dulu emosinya gitu. Nanti kita respon dengan kepala yang dingin gitu, jangan sama-sama emosi gitu. Oke. Pernah nggak ada sampai pengalaman yang sampai lakukan kekerasan fisik atau dia banting-banting barang gitu? Kalau itu waktu SMP sih Bu. Kalau sekarang enggak. Oh gitu ya. Emang sih proses marah itu oke. Terima kasih Aulia untuk Ya Bu, sharingnya. sama. Jadi emang marah itu sebenarnya juga sebuah proses ya. Kayak dari zaman kita kecil aja contohnya ya. Seorang anak itu pasti dia mempunyai rasa emosi jika sesuatu tidak sesuai harapan dia. Misalnya balita umur 5 tahun, dia
menginginkan sesuatu namun dia tidak mendapatkannya, dia akan marah. Namun dalam jiwa parenting sebenarnya biarkan anak-anak itu untuk meluapkan kemarahannya dulu. Jangan ditahan-tahan. Kan ada tuh orang tua zaman dulu tuh yang mungkin sedikit kolot ya, atau dia belum belajar ilmu parenting. Anak lagi marah, dia ikutan marah, ikutan emosi seperti itu. Padahal anak sendiri dia belum mengerti apa itu marah gitu kan. Jadi betul seperti yang Aulia ceritakan tadi itu, lebih baik kita tunggu dia menceritakannya atau meluapkan kemarahannya sampai selesai, baru kalau setelah itu bisa kita kasih solusi kenapa dia bisa marah seperti itu. Nah, sama juga seperti anak kecil. Kalau kalian punya adik atau keponakan, anak kecil marah itu wajar, hal wajar dan sangat normal. Kita nggak perlu ikutan terbawa emosi gitu ya. Biarkan mereka marah dulu, nangis, atau bisa disebut tantrum gitu. Nanti kalau mereka udah selesai gitu, oh kamu udah selesai nangisnya gitu. Bisa udah, kenapa? Apa yang menyebabkan kamu menangis seperti itu kan? Nah, itu adalah sebuah emosi. Jadi bukan proses ya, proses marah. Jadi dari kecil, dari balita, lalu kita masuk ke SD, pasti proses marah kita juga akan berubah. Lalu proses marah saat anak-anak SMP atau SMA itu kan dimana masa-masa remaja itu marah mulai meluap-luapkan ya. Apalagi banyak teman-teman yang mungkin menghancurkan harga dirinya atau bikin dia kesel. Nah, zaman-zaman SD, SMP, SMP atau SMA itu biasanya proses marah seseorang itu memang lagi menggebu-gebu. Namun saat dia nanti masuk ke masa kuliah, di mana dia mulai mendapatkan banyak ilmu, belajar dari orang-orang sekitar atau dari buku atau ya dari manapun yang mereka dapatkan, nanti otomatis seseorang itu akan berubah atau proses marahnya itu akan tidak seperti dulu lagi karena mereka mendapatkan beberapa informasi yang oh ternyata begini cara saya mengendalikan amarah saya, misalnya seperti itu. Nah, nanti masuk ke tempat kerja lagi juga seperti itu. Mereka seorang manusia itu bisa bukan memendam, bisa mengendalikan atau mengatur amarahnya lebih dewasa lagi ya dibanding usia-usia kanak-kanak dan remajanya seperti itu. Oke, lalu sini pentingnya mengendalikan amarah itu, jika sampai terjadi pasti akan menyesal atas apa yang dilakukan. Nah, jika seseorang marah lalu dia melakukan sebuah kekerasan fisik, nah nanti pas marahnya udah selesai, pasti mereka akan menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Aduh, gue menyesal nih karena bikin orang-orang sekitar jadi nggak nyaman, seperti itu. Bikin bos nggak nyaman atau bikin malu diri sendiri, seperti itu. Nah, perasaan menyesal ini bisa menimbulkan rasa membenci diri sendiri dan pada akhirnya bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, seperti meningkatkan resiko depresi, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan penyakit jantung. Nah, jadi kalau ada kalian atau teman-teman di lingkungan kalian itu kira-kiranya punya tanda-tanda depresi, nah itu mungkin kalian bisa kasih dia masukan baiknya seperti apa, masalahnya seperti itu, atau dia juga bisa pergi ke psikolog ya, psikolog untuk agar dia bisa menceritakan dan mendapat mendapat masukan dari seorang psikolog gitu. Nah, ini merupakan jenis marah. Yang pertama itu marah mendalam.
marah ke dalam atau implicit anger in, yaitu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri, di mana mengakibatkan seseorang itu mempunyai depresi atau kebencian yang ditahan. Nah, jadi bukan manusia aja gitu yang bisa marah ya, namun makhluk-makhluk lain juga bisa marah, bisa depresi. Nah, di sini kalau kalian sering baca atau melihat berita, banyak public figure yang kelihatannya kayaknya dia depresi seperti itu ya. Nah, itu sendiri karena mungkin mereka itu mempunyai rasa marah yang anger in itu diarahkan ke dalam diri mereka sendiri, namun dia tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Seperti itu. Dia marah sendiri, dia pendem, dia simpen marahnya sendiri. Nah, itu yang bahaya. Yang bisa bikin seseorang selain sakit di dalam tubuhnya, mereka juga bisa menjadi stres, depresi seperti itu ya. Lalu marah yang kedua ini adalah marah keluar atau tereksplisit, anger out, yaitu rasa marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain, yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci atau permusuhan yang tertahan. Jadi dua jenis marah ini sebenarnya sama-sama berbahaya untuk diri kita sendiri ya, atau untuk orang lain. Marah yang anger in itu, yang implisit itu bisa bikin kita depresi, atau marah yang eksplisit atau anger out itu malah bisa membahayakan orang-orang sekitar kita yang mungkin mereka tidak salah, namun kita mengekspresikan marah itu dengan hal-hal yang ganjil atau hal yang tidak wajar. Itu tidak baik ya. Nah, ini adalah peran otak saat marah. Jadi sebagaimana diketahui, marah yang tidak terkontrol bisa sangat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lain adalah dikaruniai otak yang berpikir dan mengontrol dirinya. Nah, kelebihan manusia dengan makhluk lain, dengan hewan, manusia itu dikaruniai oleh Tuhan itu untuk berpikir dan mengontrol dirinya. Kalau kalian lihat misalnya seorang anjing dilempari sesuatu, pasti dia akan menggonggong karena itu merupakan bentuk emosi ketidaknyamanan dia saat diganggu oleh orang lain, apalagi sama manusia gitu kan. Nah, kalau seekor anjing itu mungkin cara berpikirnya berbeda dengan manusia. Dia akan langsung berlari kepada orang tersebut yang mengganggu dia. Nah, sedangkan manusia itu diberikan otak untuk kita berpikir, oh ya, kalau kita marah seperti ini, apa dampak buruknya untuk kita dan orang lain kayak gitu. Dan otak kita juga bisa untuk bertugas mengontrol diri kita sendiri saat kita marah. Misalnya saat kita ingin marah namun kita pengen melempar-lempar benda gitu kan. Aduh, nanti benda itu jadi rusak padahal udah beli mahal-mahal. Nah, seperti itu. Jadi otak kita itu memang mempunyai peran untuk berpikir dan mengontrol. Lalu di sini walaupun marah juga dihasilkan dalam mekanisme otak, namun pengendalian marah juga dilakukan oleh otak. Itu sebabnya seseorang harus mampu mengendalikan kemarahannya melalui proses pengendalian di dalam otak. Nah, itu dia. Jadi kita juga harus mengendalikan marah kita yang dilakukan otak, sehingga kalian kalau misalnya ingin marah gitu, ingat aja bahwa kalau kalian ingin marah tuh lebih baik nanti ada cara-caranya gimana cara mengendalikan amarah seseorang.
Lebih baik misalnya kita tarik napas dulu, tarik napas, atau kita ambil segelas air, kita duduk, minum, menenangkan diri kita. Nah, itu. Jadi lebih baik melakukan hal-hal tersebut daripada kita meluapkan kemarahan ya. Nah, di sini adalah marah adalah sebuah luapan emosi yang sangat normal. Sebenarnya marah itu sebuah proses yang sangat normal yang terjadi kepada tubuh kita dan otak kita. Wajar seseorang tidak suka atau kecewa dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu wajar mereka marah. Namun, akan tetapi, terus-terusan marah itu tanpa alasan tentu tidak baik untuk kesehatan dan diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi penyebab marah ya. Di sini yang pertama, kurang tidur. Hal yang sering menyebabkan emosi meledak tanpa sadar adalah karena seseorang sedang dalam kelelahan atau tidak cukup tidur. Oke, apalagi kalian mungkin yang sudah bekerja banyak aktivitas atau tugas yang harus diselesaikan sampai larut malam gitu kan. Namun jangan lupa untuk hidup sehat, makan teratur, makan sehat, dan tidur yang cukup. 7-8 jam sehari, itu yang penting. Dulu waktu saya kerja di sebuah perusahaan IT ya, itu saya dapat istirahat makan siang itu 1 jam 15 menit, ada tambahan 15 menitnya. 1 jam itu dipakai untuk sholat, makan, dan 15 menit itu saya selalu memakai dengan teman-teman saya untuk tidur minimal 5-10 menit itu udah cukup banget untuk kita merecharge tubuh kita agar seger lagi untuk beraktivitas atau bekerja di kantor ya. Jadi kalian kalau misalnya kayak ngantuk atau kecapean di kantor, mungkin kalian bisa minta izin sebentar ke bos kalian, Pak, Bu, saya mau izin bentar 5 menit buat cuci muka atau buat tidur sebentar karena saya kurang tidur. Nah, kalian itu boleh minta izin seperti itu kepada atasan kalian ya. Lalu di sini penyebab marah itu adalah depresi. Menurut Hanks, bahwa seseorang yang suka marah tanpa sebab bisa disebabkan oleh depresi yang mungkin ia miliki, baik disadari ataupun tidak. Jadi sebenarnya seseorang marah itu juga bisa disebabkan oleh depresi atau dia sudah merasakan kecemasan atau stres dalam tubuh dia yang dia pendam. Depresi itu sebenarnya sesuatu rasa yang tidak baik yang dia pendam sendiri. Nah, sehingga dia menyebabkan depresi gitu ya. Orang-orang yang depresi ini biasanya sesuatu yang tanpa sebab juga dia bisa bikin marah gitu kan. Nah, biasanya seseorang yang dikit-dikit marah tanpa sebab, tanpa jelas yang gimana-gimana, itu biasanya orang itu sudah memasuki tahap yang agak depresi ya. Lalu selain menyebabkan rasa putus asa, nah, depresi itu bisa bikin manusia punya rasa putus asa, jadi tidak semangat lagi kerja, tidak semangat lagi melakukan aktivitas seperti itu ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan seseorang menjadi mudah marah. Bahkan kadang orang depresi ini bisa merespon suatu hal dengan perilaku atau ucapan kasar. Nah, jangan sampai kalau kita marah atau orang sekitar marah itu mereka melakukan hal perilaku atau ucapan yang kasar ya, kayak misalnya kamu memaki-maki teman di kantor atau di sekolah atau di lingkungan tetangga, saudara, karena hal tersebut
bisa menyebabkan hubungan antara manusia itu jadi tidak punya hubungan baik seperti itu ya. Apalagi kalau kita misalnya lagi marah, lalu kita mengucap hal yang tidak baik itu harus hati-hati karena siapa tahu hal itu nanti suatu saat kan pernah ada dengar ya omongan itu adalah doa ya. Jadi jangan sampai itu menjadi balik ke kita nanti suatu saat ucapan-ucapan kasar itu seperti itu ya. Lalu depresi juga mungkin membuat seseorang melakukan hal yang beresiko. Contohnya seperti menyetir ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi. Nah, ini sangat bahaya karena saat kita marah sebaiknya kita itu diam. Diam, duduk, kalau bisa minum atau cuci muka biar merasa rileks lagi seperti itu. Karena kalau marah sambil menyetir itu sangat berbahaya buat diri mereka sendiri atau orang lain. Apalagi kalau misalnya sampai dia menabrak orang atau menyenggol mobil orang lain, nah itu akan menyebabkan masalah-masalah baru lagi di hidupannya gitu ya. Nah, ini yang ketiga, merasa diabaikan. Menurut psikolog Rebecca Wong dari LCSW, berpendapat bahwa rasa diabaikan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang sekitar bisa membuat seseorang jadi mudah marah. Nah, di sini marah itu juga bisa dari rasa kita diabaikan oleh orang lain ya. Jangan sampai juga kita mengabaikan orang lain, misalnya dia lagi marah. Jangan sampai kita kayak, oh sorry ya, gue nggak ada waktu nih, mau pergi atau mau kerja lagi, jangan kayak gitu. Karena seseorang itu kan punya rasa untuk dihargai, untuk dihargai mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang merasa diabaikan ini biasanya orang yang mudah marah juga gitu kan. Atau misalnya, kenapa sih dia marah sama kita? Oh, kita juga perlu flashback gitu ya. Apa kita pernah mengabaikan orang itu atau kita pernah mengecewakan orang itu. Nah, jadi manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Nah, mereka itu manusia tidak hidup sendiri, pasti mereka suka bersosialisasi kepada lingkungan sekitarnya. Dan mereka itu bukan makhluk yang sendiri, hidup sendiri. Mereka itu kalau ada rasa tidak enak, pasti mereka curhat ke kalian. Merasa senang juga pasti melampiaskan kepada kalian, seperti itu kan. Jadi makhluk sosial yang berharap dan mencari kepuasan dari berhubungan sosial. Even orang yang introvert itu juga perlu untuk berhubungan sosial dengan orang-orang yang mereka merasa cocok. Dan ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, seseorang itu bisa menimbulkan emosi yang negatif. Salah satunya mereka menjadi marah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini memiliki penyakit tertentu. Jadi alasan kenapa seseorang bisa mempunyai rasa marah itu salah satunya juga memiliki penyakit tertentu di mana penyebab suka marah tanpa sebab itu mungkin berakar dari penyakit yang dimiliki selama ini oleh seseorang. Misalnya hipertiroidisme yang seringnya terjadi pada wanita dan kolesterol tinggi. Nah, jadi kalau bisa kalian yang masih muda gitu ya, kita yang masih muda untuk menjaga kesehatan kita bukan hanya dari mengendalikan amarah kita, namun juga dari asupan atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, di sini kan dikasih tahu yang sering terjadi pada wanita atau yang mempunyai kolesterol tinggi. Kurangi makanan yang digoreng berminyak. Sekarang kan udah ada teknologi baru ya, air fryer itu.
Jadi kalian bisa masak ayam goreng menggunakan air fryer, itu sangat sehat. Dia masak namun tidak memerlukan banyak minyak seperti itu. Kolesterol tinggi juga dipengaruhi oleh kalau kalian suka makan apa tuh jeroan atau sop kaki kambing seperti itu kan. Sebenarnya saya pernah ngobrol dengan teman-teman dari Arab Saudi atau dari Dubai atau dari negara seperti itu, bahwa kambing itu sebenarnya sehat. Namun ada bagian-bagian tertentu seperti jeroannya atau cara memasaknya aja yang salah sehingga bisa menimbulkan masakan itu mempunyai kadar kolesterol yang tinggi seperti itu kan. Kayak misalnya menggunakan bumbu-bumbu yang terlalu pekat, pakai minyak atau cara memasak yang salah. Nah, itu bisa menyebabkan sebuah makanan mempunyai kolesterol yang cukup tinggi seperti itu. Lalu penyakit apa lagi yang mempunyai yang bisa bikin marah pada seseorang? Sini hormon tiroid mengendalikan semua hal yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Jika jumlahnya berlebihan dalam tubuh, hipertiroidisme ini bisa menyebabkan menjadi gampang gelisah dan sulit berkomunikasi. Nah, jadi manusia itu jadi gampang gelisah. Dia tuh kayak gampang gelisah juga seperti depresi ya, kayak tidak fokus terhadap kerjaannya, dia tidak bisa multitasking. Nah, sulit berkomunikasi dengan orang. Nah, itu merupakan tanda-tanda mungkin dia punya penyakit tertentu yang bikin dia mudah marah. Nah, di sini saya minum dulu ya. Ada tips anger management atau tips untuk mengendalikan amarah pada diri kita ya. Jika kalian merasa kesal atau kecewa atau ingin marah, ini kalian bisa ingat-ingat tips dari sini agar kalian bisa mengendalikan diri kita. Yang pertama itu adalah mundur sementara dari sumber amarahnya. Nah, kalau kalian ingin atau sudah marah, kalian harus jaga jarak dengan sumber marah tersebut. Sumber marah tersebut bisa seseorang atau benda atau hal-hal lainnya. Di sini cobalah untuk berpikir sebelum merespon. Misalnya kalian bisa berhitung 1 sampai 10 atau untuk menenangkan diri kalian sejenak, lalu kalian bisa berjalan atau mendinginkan pikiran. Nah, kalau kalian ingin marah seperti itu, kalian bisa menenangkan diri kalian sendiri seperti itu ya. Lalu di sini ada luapkan rasa marah dengan tepat. Luapkan dengan kegiatan lain, misalnya kalian menulis buku catatan atau sekarang bisa menulis di tab kalian atau di komputer atau di laptop. Atau nah di sini menggambar, melihat meme lucu atau sebagainya. Atau yang kita biasa sering dengar itu adalah healing ya. Kalau misalnya kita lagi stres, lagi depresi, healing zaman sekarang itu misalnya kita bisa berlibur ke tempat-tempat yang tenang, dingin, itu bisa bikin tubuh kita otomatis menjadi rileks, menjadi segar kembali gitu. Atau kalian bisa healing dengan melukis. Sekarang sudah banyak kan tempat-tempat seni, tempat-tempat art. Misalnya kayak di Sarinah itu, di Sarinah Mall itu dia punya, apa saya lupa namanya, Artina deh kalau tidak salah ya, itu dia biasanya membuat sebuah program seminggu sekali untuk belajar melukis atau belajar membuat apa tuh namanya, membuat
membuat dari tanah liat, membuat barang-barang dari tanah liat. Nah, itu seperti itu. Hal-hal seperti itu juga sangat perlu kalau kalian merasa perlu, oh ini kayaknya gue lagi stres, gue harus healing dengan sesuatu yang lebih berguna. Nah, seperti itu ya. Jadi itu juga bisa membuat kita mengendalikan rasa marah kita. Jadi kita bisa melupakan rasa amarah itu dengan hal-hal yang lebih positif. Lalu dengan setelah tenang, komunikasikan dengan kepala dingin. Menyampaikan secara jelas apa penyebab marah tanpa menyalahkan pihak lain. Jaga intonasi tetap netral. Nah, seperti ini. Jika kalian punya keberanian untuk menyampaikan apa sih penyebab marah kalian gitu kepada pihak lain, bisa juga kalian menyampaikan kepada teman, rekan kerja, atau bahkan langsung kepada orang yang bikin kalian marah seperti itu. Namun kalian harus tetap menjaga ucapan kalian, tidak boleh menggebu-gebu, harus tenang. Tanya ke mereka, kenapa sih kalian itu bikin sesuatu begini-begini yang bikin saya emosi atau marah seperti itu. Karena lebih baik marah itu kan sebuah proses ya, sebuah proses sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik itu lebih baik kita tanya ke orang tersebut atau ke pihak lain. Apa sih penyebabnya yang bikin kita marah seperti itu? Lalu di sini ada lagi lakukan metode time out. Bila masalah yang memicu marah cukup complicated atau pelik, carilah tempat yang tenang. Lalu duduk dengan tegap dan nyaman, setelahnya lakukan teknik pernapasan dalam. Nah, di sini kalian bisa melihat tutorial yang ada di YouTube, cara melakukan tarik napas yang dalam, lalu keluarkan yang benar seperti apa kalau kalian sedang marah, kayak gitu. Atau kalian juga bisa coba di rumah melakukan yoga seperti itu, karena yoga itu kan bagus juga ya buat kita belajar tentang pernafasan kita, belajar tentang mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan yang tidak baik, itu diajarkan semuanya di dalam olahraga yoga seperti itu. Lalu lakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah. Nah, jika sumber masalah bukan dari orang lain, maka dapat mengalihkan dengan kegiatan olahraga lari misalnya. Nah, lari itu bagus untuk manusia, jadi tubuh kita lebih sehat. Kalau misalnya mager atau nggak ada waktu untuk lari, jalan juga itu sangat bermanfaat untuk kita ya. Contohnya misalnya kalau di Jakarta atau di Indonesia itu, kita lari itu nggak mungkin nyaman lari di pinggir jalan. Misalnya, gue mau lari tapi harus ke stadium, sedangkan waktunya kurang cukup atau kejauhan seperti itu. Nah, maka kalian juga bisa olahraga jalan kaki di lingkungan sekitar rumah kalian. Jalan sekitar berapa ya? Sekitar setengah jam minimal sampai 1 jam itu, putar-putar aja komplek di sekitar rumah kalian itu juga sangat bagus untuk mengalihkan rasa marah kalian ya. Kalau misal kalian udah pernah ke Jepang atau Korea itu, kenapa mereka lebih terlihat awet muda atau lebih sehat? Karena mereka itu dari kecil sudah diterapkan untuk berjalan kaki. Memang di sana lebih aman dan lebih tata kotanya lebih nyaman ya untuk berjalan kaki. Nah, selain itu
mereka berjalan kaki jauh-jauh juga mereka tidak capek seperti itu. Karena dengan berjalan itu menimbulkan hal-hal yang positif di dalam tubuh kita. Jadi kita merasa lebih kuat, merasa lebih sehat, pernafasan kita juga lebih sehat seperti itu. Namun kalau misalnya kita lagi lari atau jalan tiba-tiba capek, sebaiknya kita berhenti, duduk, lalu kita minum air putih seperti itu. Kalau biasanya habis olahraga itu jangan langsung minum yang dingin-dingin ya, atau yang anget, baiknya kita minum air putih aja biar dari rasa karena habis olahraga itu di dalam tubuh kita itu panas, jadi lebih baik kita minum air putih aja biar tubuh kita jadi lebih adem, lalu otak kita juga jadi lebih rileks kembali seperti itu. Lalu di sini konsultasikan kepada psikolog. Jangan ragu untuk meminta bantuan profesional. Nah, ini kalau misalnya sekiranya kalian sudah merasa, aduh gue udah depresi berat, nggak ada seseorang yang bisa dicurhatin kayak gitu, atau masalahnya terlalu sangat rumit, kalian bisa konsultasikan kepada psikolog ya. Lalu jika Anda tidak mengatasi rasa marah yang menyelimuti tersebut, dapat berujung pada kecemasan atau depresi. Nah, sini. Nah, oke. Jadi untuk mengendalikan marah itu juga kita bisa dengan hal-hal yang mudah, nggak perlu mengeluarkan uang, misalnya mendengarkan musik, menonton drama, atau sekedar jalan-jalan ke mall, baca buku, kayak gitu ya. Nah, di sini siapa yang habis ini mau war tiket Coldplay? Ada nggak? Halo? Ada yang mau nonton tiket Coldplay nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Dewi? Mau nonton Coldplay? Jauh, Bu. Saya di Kalimantan. Oh, di Kalimantan mana? Kalimantan Timur, Samarinda. Oh, di Samarinda, ya. Lagi kerja atau fokus kuliah aja, Dewi? Lagi kerja sih, Bu, sekarang. Oh gitu, oke. Ya udah. Nah, salah satu, jadi ini tips-tips kalian untuk mengendalikan amarah ya. Tips ini juga bisa bukan hanya untuk kalian saja gitu ya, tapi kalian juga bisa menerapkan tips ini kepada orang lain yang habis curhat, merasa kecewa, depresi kepada kalian seperti itu. Jadi kita itu tidak perlu orang marah kita meluapkan, kita juga menanggapinya itu dengan marah juga gitu. Tapi kita lebih baik menenangkan orang tersebut. Nah, di sini juga kalau kalian pernah lihat toko-toko refleksi kaki gitu kan. Nah, itu biasanya saya waktu ke Jepang itu pernah lihat di sebuah kota yang sibuk dengan perkantoran ya. Saya lihat itu toko refleksinya tuh sangat berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan toko refleksi kaki itu dia kayak ditutup sekat-sekat gitu ya, sehingga banyak yang berspekulasi beda-beda gitu kan. Nah, kalau di Jepang itu dia bagus. Dia ke tokonya refleksi itu kacanya itu transparan. Namun di bagian atas kacanya itu dia sedikit agak blur untuk menutupi muka pasien tersebut. Namun untuk bagian kakinya itu didesain agar orang di luar bisa melihat apa yang dilakukan oleh terapis tersebut kepada pasien yang sedang refleksi itu ya. Jadi di situ saya lihat, oh gitu cara kerja orang-orang yang refleksi gitu. Jadi dan kenapa banyak toko refleksi di daerah perkotaan? Setelah saya tanya, memang orang Jepang kan terkenal dengan tingkat kesetresan yang tertinggi ya, sama kayak di Korea juga. Jadi biasanya kalau kita di Indonesia itu merasa stres itu langsung pulang dan misalnya ada yang pulang ke rumah atau
ke mall atau makan bersama teman-teman. Nah, tapi di Jepang itu banyak orang-orangnya kayak merasa lelah, capek, langsung dia pergi ke toko refleksi itu gitu. Jadi refleksi itu sangat penting untuk tubuh kita yang merasa stres. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kalian nggak bisa mencet kaki kalian sendiri, kalian bisa belajar di sini. Kalau misalnya lagi stres itu di bagian jempol, kalian bisa tarik-tarik atau seperti ini. Atau kalau kalian punya rasa cemas, takut, kalian bisa pijit-pijit di bagian telunjuk ya. Kalau misalnya kayak mau marah atau sedang marah, kalian bisa pijit-pijit refleksi tangan kalian itu di bagian tengah. Kalau kalian sedih, kalian bisa pijit-pijit di jari manis. Dan yang terakhir, kalau misalnya biar menurunkan ego gitu, kalian bisa pijit atau relaksasi di jari kelingking kalian seperti itu. Oke, jadi di sini teknik-teknik mengendalikan amarah. Di sini ada 5. Tekniknya gimana? Kalau tadi tuh tips-tips. Nah, ini tekniknya. Pertama, tekniknya kalian bisa berolahraga, exercise, atau coba belajar untuk menghirup udara, narik nafas, lalu keluarkan beberapa menit, 1 menit kayak gitu aja mungkin udah bisa bikin kalian rileks lagi dari rasa marah tersebut. Nah, yang kedua ini, surround yourself with trustworthy people. Nah, di sini kalian bisa sharing tentang apa yang kalian rasakan dengan orang-orang yang terpercaya, teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian yang terpercaya. Lalu jangan dipendam sendiri yang bisa menyebabkan kalian depresi, namun kalian bisa ngobrol, sharing, seperti itu bersama teman-teman kalian. Yang ketiga, think about your desire and objective. Nah, di sini yang ketiga kalian harus kalian bisa berpikir gimana masa depan gue ya, objektifnya gimana. Lebih baik kalian pikirin planning kalian, gimana agar planning tersebut bisa terwujud, bukan hanya mimpi-mimpi saja, seperti itu. Lalu teknik selanjutnya di sini, kalian bisa menganalize situation secara psychologically. Jadi kalian juga bisa menganalize situasi yang bikin kalian marah tuh gimana. Apakah hal itu terjadi karena perbuatan saya atau sebaiknya apa yang saya lakukan ke depannya, seperti itu. Jadi lebih secara tenang menghadapi atau menyikapi kemarahan ya. Yang terakhir ini, express yourself calmly. Kalian bisa mengekspresikan diri kalian secara tenang. Nah, di sini bisa mendengarkan, melihat video YouTube yang bikin kalian tenang. Misalnya mendengarkan musik-musik ya, musik-musik yang bikin tenang. Lalu bisa curhat juga di teman yang ada di sosial media yang nggak bisa ketemu, seperti itu. Pokoknya teknik mengendalikan emosi itu harus dilakukan secara positif ya. Nah, di sini meredam amarah. Di sini kalian bisa berhitung seperti slide sebelumnya 1 sampai 10 agar kalian tarik nafas lalu keluarkan dan akan merasa rileks setelah itu. Lalu melakukan kegiatan yang melatih pernafasan dengan rileks seperti meditasi atau yoga. Lalu ambil waktu untuk berpikir sejenak dan bergerak. Bergerak di sini bergerak untuk olahraga atau beres-beres rumah yang bikin amarah kalian merasa bisa teredam ya, bisa berkurang ya. Lalu di sini cara tepat melampiaskan amarah. Ekspresikan dengan tenang,
lalu bersikap hormat secara spesifik, kritik perilakunya. Nah, di sini kalau kalian marah dengan seseorang, kalian bisa kasih masukan atau kritik baiknya gimana terhadap orang tersebut ya. Oke, kritik perilakunya, bukan orangnya. Misalnya kita tidak menyalahkan orang tersebut, tapi kenapa dia bisa sampai berperilaku seperti itu. Perilakunya tidak baik untuk orang lain, misalnya kayak gitu. Lalu jangan bertanya dengan menuduh. Memang tidak baik kalau kita menuduh atau menjudge seseorang dengan apalagi intonasi suara yang seperti membentak, itu bikin orang lain tidak nyaman, tidak hormat kepada kalian, seperti itu ya. Jadi tanyakan baik-baik, kenapa sih begini, kenapa begitu, seperti itu. Lalu hindari kata-kata tidak pernah atau selalu atau tidak adil. Nah, ini kata-kata ini mungkin misalnya tidak adil untuk kalian, misalnya seperti itu. Tapi mungkin orang tersebut secara tidak sengaja bikin kalian tidak adil. Nah, kalian bisa tanya. Namun kalian tidak usah, hindarilah kata-kata tersebut untuk menanyakan kepada seseorang yang bikin kalian marah, seperti itu. Lalu jangan mendikte seseorang apa yang harus dilakukan atau diucapkan. Nah, kalian tidak perlu seperti mendikte atau menyuruh-nyuruh. Misalnya, tolong dong kerjakan ini, tolong selesaikan ini, seperti itu. Lalu fokus untuk mencari solusi, bukan pada rasa kesal. Kita harus tetap fokus mencari solusi dari kemarahan kita itu. Misalnya ada sebuah masalah ya, kita harus fokus terhadap masalah tersebut, bukan pada rasa kesal kita gitu ya. Lalu ajukan permintaan yang dapat menjadi solusi permasalahannya, atau dilakukan ketika semua pihak sudah dalam kondisi tenang. Nah, memang sebaiknya kita berdiskusi dengan tenang kepada seseorang gitu ya, atau sesuatu yang bikin kita marah gitu ya. Di sini. Lalu selipkan candaan. Nah, ini poin-poin ini bisa kalian terapkan kepada seseorang atau partner kerja kalian yang sedang marah. Nih, sini kalian bisa selipkan candaan, bisa kasih meme, atau bisa kasih, ya kalian bisa having fun sama-sama lah gitu kan. Lalu jangan menyimpan dendam. Nah, ini yang sangat penting ya. Kalau misalnya kalian punya dendam, lebih baik itu kalian maafkan, hilangkan dendam itu, atau ya minimal kalian jaga jarak dengan orang yang bikin kalian dendam, seperti itu. Karena dendam itu sebuah rasa yang kita pendam gitu ya di dalam diri kita. Itu sangat tidak baik dan bikin kita depresi. Misal kita dendam sama orang, kita mau makan ingat dia, kita mau belajar ingat dia, itu sangat tidak baik untuk diri kita sendiri. Nah, jadi kalau bisa jangan sampai kita punya dendam sama orang yang tidak baik sama kita maafkan atau kita jaga jarak dengan orang itu ya. Lalu perbanyak aktivitas yang memicu relaksasi pikiran. Ya, seperti yang sebelumnya tadi itu, kalian bisa healing, kalian punya aktivitas healing sendiri, misalnya pergi dengan teman-teman, atau staycation dengan keluarga, atau dengan sahabat, seperti itu, atau konser musik, atau menjahit, atau menggambar. Nah, itu aktivitas-aktivitas yang positif, agar tubuh kita dan pikiran kita jadi rileks.
Lalu kalau terakhir ini yang benar-benar tidak bisa apa namanya, tidak bisa dilampiaskan kepada orang-orang, atau kita tidak dengan aktivitas juga, kita sudah aktivitas positif tapi ternyata kita masih ada rasa marah seperti itu. Nah, lebih baik kalian pergi konsultasi ke psikologi, ke psikolog ya. Sekarang kan banyak psikolog-psikolog yang dia punya halaman website sendiri atau Instagram. Nah, di situ juga biasanya dia masih highlight beberapa kliennya gitu ya, yang sudah pernah datang ke sana, sehingga kita bisa lihat dulu nih psikolog mana yang akan kita datangi dengan kualitasnya seperti itu. Oke, ini ada case study yang ini dari case study ya yang sudah diteliti. Tips menangani pelanggan atau seseorang atau teman kalian yang marah-marah. Nah, sini pokoknya harus bersikap tenang, dengarkan dengan baik. Pokoknya bukan hanya orang yang marah-marah aja, namun misalnya rekan kerja kalian, rekan kuliah, sekolah, tetangga, saudara. Lebih baik kita sopan terhadap mereka, kita dengarkan apa keluhannya, mereka punya opini apa, seperti itu. Jadi otomatis orang tersebut juga akan menghargai kita. Oh, ini orang baik karena telah mendengarkan keluhan kita, seperti itu ya. Lalu tahu sumber masalahnya, kita harus periksa info pelanggan atau info background orang tersebut, seperti itu. Lalu kita harus bersikap simpati, empati, dan meminta maaf. Kalau ada seseorang yang sedang marah-marah lalu curhat ke kalian, itu kita nggak usah, oh ya kak, nggak usah kita memanas-manasi menjadi kompor, oh ya lo harus begini, namun kita harus punya rasa simpati, minta maaf ya, maaf kalian kalau kalian itu ternyata sedang dalam kondisi tidak baik, seperti itu. Lalu kita harus memahami dampak dari kemarahan. Jangan menunda penyelesaian masalah, lalu tawarkan solusi. Kalian harus memberikan solusi yang baik pastinya, dan malah makin memperburuk suasana. Lalu ada tindak lanjut dan lakukan tindak preventif. Nah, oke, sepertinya materi ke-7 cukup sampai di sini. Ada pertanyaan so far? Halo, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini atau UTS yang akan datang? Iya Bu, mau izin bertanya Bu. Boleh. Terkait ini dulu ya Bu, nanti lanjut untuk pertanyaan UTS. Jadi untuk yang bab 7 ini tuh kan tadi ada yang untuk anger management-nya Bu. Bagi pasien yang sudah mungkin ya sudah menderita bipolar atau borderline itu kan mereka ada masa-masa manik ya Bu ya. Iya. Halo. Nah, misal menggunakan antidepresan atau misalkan misalkan mereka menggunakan antidepresan atau hormonal, terapi hormonal itu apakah ada pengaruhnya? Misalkan nanti tadi kan ada beberapa ya Bu untuk faalnya dari amigdala, terus hipotalamus atau segala macamnya seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, apakah bisa kita menggunakan prinsip dikotomi kendali atau trikotomi kendali, di mana kita kan ada yang bisa kita hold, ada yang kita tidak bisa hold. Apakah itu bisa berlangsung lama atau enggak ya Bu ya untuk proses kita misalkan punya pemikiran seperti itu? Oke, itu aja Lutfiana. Iya Bu, nanti selanjutnya tanya UTS Bu. Oke ya, makasih untuk pertanyaannya. Jadi yang terakhir dulu ya, itu maksudnya apakah proses marah itu bisa di hold gitu ya? Iya Bu, Ya, dengan memprogram otak kita bahwa ada yang dikotomi kendali tadi kan, ada yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa gitu tuh, itu bagaimana ya Bu? Oh ya, oke. Jadi sebuah proses marah itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri ya. Kita bisa
menghold secara lama atau tidak. Tapi itu sebenarnya bisa juga kita kendalikan sendiri gitu. Misalnya kita marah. Walaupun tadi di slide sebelumnya itu misalnya ada bisa di hold cuma beberapa menit gitu kan. Itu tergantung dari kemauan diri kita sendiri atau seseorang itu. Misalnya dia punya pikiran yang tiba-tiba dia sudah rileks nih, dia udah rileks, duduk, tenang, namun dia punya pikiran sehat. Oh ya, ternyata marah itu ngapain sih gue marah kayak gitu, tidak berguna untuk diri sendiri atau orang lain. Nah, itu balik lagi tergantung kepada seseorang tersebut ya. Jadi kalau seseorang itu udah rileks, udah punya pikiran yang sehat, itu pasti dia akan bisa menghold lebih lama lagi seperti itu. Nah, untuk yang pertama, sorry bisa diulangi lagi Lutfiana? Tadi agak kurang jelas, keputus. Halo, Lutfiana. Iya, Bu. Iya, maaf yang pertama pertanyaannya boleh diulangi lagi? Tadi agak keputus. Iya, Bu. Misalkan kalau itu kan sudah manik Bipolar ya, ya untuk bipolar atau borderline itu biasanya kan mereka ada masa-masa manik. Nah, mereka menggunakan antidepresan atau mungkin mereka terapi hormonal kayak dopamin kayak gitu ya, Bu. Nah, itu nanti kan pengaruh ke beberapa faal tadi tuh kan prefrontal, hipotalamus atau misalkan amigdala seperti itu. Nah, itu tuh bagaimana ya, Bu? Apakah kan memang itu berpengaruh, tapi untuk anger management-nya kalau misalkan mereka tidak mengkonsumsi lagi kan antidepresan itu mereka. Oh ya, oke. Baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama itu. Misalnya Mereka akan taruh lagi malah mungkin lebih hebat. iya, misalnya seseorang bipolar gitu ya atau borderline itu dia punya perasaan yang sangat depresi, lalu dia ke psikolog dan mengkonsumsi beberapa medisin ya, obat-obat itu. Apakah dia nanti kalau tidak mengkonsumsi itu lagi mempengaruhi tubuhnya lagi atau tidak, seperti itu ya. Nah, jadi saya pernah tanya ke teman seorang psikolog itu, sebenarnya memang rasa depresi bipolar itu memang bukan tumbuh ya. Dia tuh terjadi dari lingkungan dulu, lingkungan keluarga gitu atau lingkungan sekitar. Lingkungan keluarga atau sekitar yang bikin dia depresi seperti itu, sehingga bipolar itu kan kadang dia baik banget, kadang tiba-tiba kalau lagi kesel dia meluap-luapkannya secara berlebihan. Nah, seperti itu ya seorang bipolar itu. Jadi sebenarnya dia itu lebih baik untuk selalu berkonsultasi dengan yang ahli atau psikolog itu, dan tentunya dia itu harus ada tempat agar dia bisa melampiaskan emosinya, melampiaskan perasaannya kepada seseorang, seperti itu ya. Jadi kalau itu sebenarnya mungkin bisa disembuhkan, namun tidak betul-betul tidak betul-betul sembuh seperti normal people gitu. Maksudnya sebenarnya bipolar itu dia normal, cuma dia memang tidak bisa mengendalikan emosinya gitu. Nah, sebaiknya orang yang seperti itu dia misalnya punya orang-orang yang support dengan diri dia sendiri itu, untuk mengajak dia misalnya selain ke psikolog, bisa mengajaknya ke ahli agama gitu ya, agar dibalenskan lagi hidup dia dengan poin-poin agama sesuai dengan keyakinan dia sendiri, seperti itu. Lalu yang pastinya kalau dia ingin stop mengkonsumsi medisin yang bisa berpengaruh kepada tubuh dia itu, kita bisa ngasih beberapa aktivitas kepada mereka, misalnya membaca buku agar dia bisa lebih dapat banyak input tentang kejiwaan
tentang kejiwaan atau tentang kehidupan. Nah, seperti itu, Lutfiana. Sudah jelas, Lutfiana? Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, kalau ada apa-apa, Iya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang UTS, Bu. Nanti UTS ini tuh kita sifatnya sama seperti yang tugas kemarin kah, Bu? Kayak bikin makalah atau cuman kita jawab essay dari Ibu aja gitu? So far saya masih mendesain soal-soal UTS dan itu masih kita koordinasikan ya dengan yang lainnya, dengan sesama dosen komunikasi. Jadi yang pasti soal-soal itu yang sudah ada di materi dari materi 1 sampai 7 ini gitu. Jadi kalian nggak usah cemas, nggak usah takut, nggak sesusah yang kalian bayangkan. Pokoknya semuanya ada di situ. Apalagi sekarang ada internet, jadi kalian bisa research dari situ. Namun kalau bisa nulisnya jangan terlalu baku ya, yang kayak di internet. Kalau bisa kalian refresh lagi dengan kata-kata kalian sendiri. Saya bisa ngelihat nanti, oh ini terlalu copy paste sekali seperti itu. Jadi lebih baik kalian mengungkapkan jawab soal-soal UTS itu sesuai dengan kata-kata kalian sendiri, di refresh lagi gitu. Ada lagi, Lutfiana? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, sehabis ini kalian bisa mengajukan di sistem, nanti saya coba bales ya. Oke. Kayaknya segitu aja pertemuan kita untuk sesi ke-7 kali ini. Terima kasih yang sudah datang. Ini ada Aulia, Dewi, Lutfiana, Namin, Pasca, dan Devi Monica. Jangan lupa submit, kumpulkan tugas-tugasnya di tanggal 25 Mei. Tanggal 22 Mei itu saya akan upload soal untuk UTS nanti. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan happy weekend semuanya. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.